Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Kartika dengan nomor induk siswa 290233526 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan persaingan pasar online dan pasar offline di Indonesia untuk memenuhi tugas UTS Perekonomian Indonesia dari Universitas Pancasakti Bekasi. Yang akan dibahas di sini adalah yang pertama pembuka, pengertian dan definisi, bentuk pemasaran online dan offline, pengaruh pasar online terhadap pasar offline, pengaruh pasar online terhadap perekonomian Indonesia, gambaran sekilas pasar online dan offline, contoh jenis pasar online dan offline, keunggulan dan kekurangan pasar online dan offline, serta kesimpulannya. Slide selanjutnya, untuk pembuka, dalam ranah pemasaran dan berbisnis telah mengalami transformasi yang signifikan, bergerak dari strategi marketing konvensional offline ke inovasi digital online yang terus berkembang. Prioritas ini telah memicu perdebatan berkelanjutan mengenai efektivitas pemasaran online dibandingkan dengan metode offline dalam mempromosikan produk. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika antara kedua belah pendekatan tersebut, mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan masing-masing, dan mengungkap bagaimana kombinasi strategis dari online atau offline marketing yang dapat menciptakan sinergi yang kuat untuk mencapai kesuksesan pemasaran. Selanjutnya, pengertian atau definisi. Dari pasar online tersendiri, segala bentuk promosi produk maupun jasa dilakukan secara daring atau online, yang artinya itu tidak perlu bertemu antara penjual pembeli. Sedangkan dari pasar offline tersendiri, segala bentuk promosi produk maupun jasa dilakukan secara langsung, yaitu dengan bertemu secara langsung atau di tempat lokasi yang sama. Untuk selanjutnya, bentuk pemasaran online. Yang pertama ada website dan SEO, mengoptimalkan situs web untuk mesin pencari guna meningkatkan visibilitas dan menarik trafik organik. Yang kedua ada pemasaran media sosial menggunakan aplikasi yang biasa digunakan secara online untuk membangun komunitas, meningkatkan pemasaran, dan mendorong penjualan. Yang ketiga dari email marketing, mengirimkan email atau pesan kepada pelanggan untuk mempromosikan barang atau jasa. Serta yang terakhir ada konten marketing dan iklan berbayar per klik, seperti influencer atau channel yang di media sosial untuk mempromosikan produk atau jasa dari mereka. Selanjutnya, bentuk pemasaran offline. Nah, yang pertama ada iklan cetak menggunakan surat kabar, majalah, atau media cetak lainnya untuk mempromosikan barang atau jasa. Yang kedua, iklan luar ruangan, billboard, baliho, dan iklan transit yang menampilkan pemasaran pesan yang secara lokasi fisik. Yang ketiga ada pemasaran langsung, yaitu mempromosikan barang secara langsung kepada konsumen atau pelanggan. Yang keempat ada relasi publik, membangun hubungan yang baik dengan publik untuk meningkatkan positif merek. Pembahasan selanjutnya, pengaruh pasar online terhadap pasar offline. Dampak atau pengaruhnya yaitu meningkatkan persaingan yang seperti sekarang, penurunan ke kunjungan pejalan kaki dikarenakan pasar online ini bersifat online atau bisa dilakukan di rumah, maka penjalan kaki atau konsumen dari penjual offline atau pasar offline itu berkurang. Meningkatnya ekspektasi konsumen. Pasar digital telah meningkatkan ekspektasi konsumen terhadap pasar offline dari style, gaya, ataupun warna-warna tersendiri. Selanjutnya, pengaruh pasar online terhadap perekonomian Indonesia. Di sini terdapat pengaruh positif dan negatifnya. Yang pertama, pengaruh positif yaitu meningkatkan kontribusi e-commerce terhadap perekonomian Indonesia, meningkatkan konsumsi domestik karena memberikan opsi efisien dan variasi yang lebih luas atas produk yang ditawarkan, meningkatnya lapangan tenaga kerja. Untuk meningkatnya konsumsi domestik yang memberikan opsi efisien dan variasi yang lebih luas, yaitu kita dapat menjual produk di berbagai daerah
atau membeli produk di berbagai daerah dengan secara mudah dan bisa diantarkan langsung ke depan rumah kita atau lokasi yang kita inginkan. Serta meningkatkan lapangan kerja yaitu karena kita berjualan dengan mudah maka tidak susah-susah lagi mencari lapangan kerja. Pengaruh negatifnya, kualitas barang yang diterima konsumsi atau konsumen tidak sesuai dengan gambar, barang rusak atau cacat saat pengiriman, marak terjadinya penipuan, menimbulkan pemborosan atau perilaku konsumtif berlebih. Yang selanjutnya yaitu gambar sekilas pasar online dan pasar online. Di pasar online itu terlihat di gambar, penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung dan pembayaran dapat dilakukan di rumah. Sangat mudah, bukan? Nah, untuk pasar offline sendiri, pembeli dapat menego harga, membeli barang secara langsung. Jadi kita dapat memilih barang secara fisik, tidak secara gambar. Selanjutnya, contoh jenis pasar online. Di sini ada beberapa merek atau maklar yang ada di pasar online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau pasar-pasar yang lainnya. Selanjutnya, untuk contoh jenis pasar offline tersendiri, terdapat mall, counter, atau pasar tradisional, dan hypermarket, serta lain-lain masih banyak ya. Selanjutnya, keunggulan dan kekurangan dari pasar online ataupun offline tersendiri. Dari yang pertama, keunggulan pasar online, yaitu mudah dalam mencari barang. Jadi kita tidak perlu susah-susah jalan ke sana, jalan ke sini untuk mencari barang atau hal yang kita inginkan. Lalu jangkauan luas, seperti yang saya bilang tadi, jangkauan luas ini tidak terkendala oleh ruang dikarenakan dapat pengantaran yang mencakup seluruh negara maupun di mancanegara. Dan biaya operasional rendah. Untuk penjual, biaya operasional rendah ini sangat menguntungkan dikarenakan kita tidak perlu menyewa lahan atau membayar sewa tempat ya. Dan kekurangan pasar online tersendiri yaitu kesenjangan kepercayaan dikarenakan kita melihatnya dari gambar saja, jadi kita belum tahu barang yang kita dapat akan sesuai gambar atau tidak. Isu pengiriman yang tidak bagus. Dikarenakan banyak isu atau banyak kasus pengiriman yang sangat tidak bagus, contohnya seperti barang yang dikirimkan ke kita itu tidak sesuai atau barang rusak dalam pengiriman dan lain-lain. Nah, yang terakhir untuk kekurangan pasar online yaitu ketergantungan pada teknologi karena kita mencari barang, membayar atau mengirimnya itu menggunakan teknologi. Dari pasar offline, untuk keunggulannya, kepercayaan konsumen lebih kuat dikarenakan kita memilih barang secara langsung, kita dapat mengetahui atau memegang barang yang kita beli secara langsung pada hari itu atau detik itu juga. Interaksi secara langsung kita dapat membuat penawaran harga ataupun dapat mengetahui penjualnya secara langsung. Pengalaman belanja fisik. Pengalaman belanja fisik kita dapat menelaah tempat-tempat yang kita berbelanja. Untuk kekurangan pasar offline sendiri yaitu biaya operasional lebih tinggi dikarenakan adanya biaya sewa tempat, biaya sewa karyawan, dan lain-lain. Dan persaingan lebih ketat dikarenakan offline kita di tempat pasar itu banyak penjual-penjual yang menjual barang atau jasa yang sama dengan kita. Keterbatasan jangkauan dikarenakan di satu tempat titik tertentu saja, kita tidak dapat mencakup seluruh pulau atau kota. Nah, selanjutnya, kesimpulan, pasar online ataupun offline memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sebagai pedagang atau konsumen, kita dapat lebih bijak dan memilih atau membeli dan menjual dengan bijak di pasar yang kita minati sesuai keadaan kita atau sesuai yang kita inginkan. Oke, selanjutnya di sini terdapat daftar pustaka dan referensi yang saya ambil dari beberapa web untuk
mengisi PPT ini dan tugas saya. Terima kasih.